Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Ada yang bertanya kenapa sih nggak bahas big banks gitu ya, seperti ya BCA, BNI, Mandiri gitu ya. Cuman sebetulnya bukan dibahas, cuman karena belum ada setting up yang benar-benar menunjukkan adanya VCP gitu ya. Biasanya sih akan selalu ada yang namanya kesempatan membentuk VCP sebelum dia naik lagi gitu ya. Dan ini adalah grafik saham dari Bank BCA. Sebetulnya sebagai volatilitasnya cukup ada ya, cukup naik cukup turun gitu, tapi memang secara jangka panjang pastinya dia pasti merupakan salah satu juara gitu ya, karena ya udah saham begitu begitu kuat ya gitu ya di secara kapitalisasi pasar. Tapi penguasaan marketnya tuh BCA memang hebat gitu ya, dari performanya gitu ya, performa perusahaannya di eh, setiap kali pelaporan-laporan keuangan selalu menunjukkan kinerja yang baik gitu. Nah, tapi biasa nih kalau indeks semakin tinggi, biasanya sih saham-saham yang seperti BCA ini gitu ya, yang kapitalisasi besar, dia akan membantu istilahnya kayak menopang indeks gitu. Kalau indeks bisa nyentuh harga tertinggi, biasanya pasti saham-saham big banks ini ada andilnya gitu ya, karena mereka yang memiliki uh, kapitalisasi pasar yang besar gitu. Tuh, sebetulnya ini kan terjadi nih yang namanya VCP gitu ya. Oh, kontraksi nih harganya segini-gini terus, dan ketika dia break dari harga ini dia naik. Nah, tapi pasti kenaikannya akan menjadi terbatas. Tapi tentunya dengan saham big cap seperti ini, penurunannya juga cukup terbatas gitu ya. Nggak akan sampai turun jeblosnya jeblos banget, kecuali ini kan awal COVID gitu ya. Banyak orang khawatir. Ini juga terjadi VCP. Terjadi VCP, break sini, naik. Nah, kita lihat nih di yang terakhir ini. Nah, sebetulnya di sini gitu ya. Ini udah kelihatan nih yang dua, yang di sini yang gitu ya. Nah, tapi belum pernah nih gitu ya nyampe ke 8.200-an lagi. Dia selalu mantul di sini, di daerah di sekitar sini. Tuh, jadi ini memang belum terlihat ada suatu VCP atau apa gitu ya. Cuman ya mungkin ada beberapa titik yang di respect sama pasar. Pertama ini nih di 7950. Sebelumnya dia pernah break gitu di sini, tapi memang volumenya tidak terlalu mengikuti terlalu tinggi. Tapi besoknya sama dia di gap up. Tapi di gap up tidak diizinkan, dia jadi turun lagi. Ya kembali dia bertahan eh, membentuk ya, maksudnya sideways lagi gitu ya. Nah, ini adalah stage 3-nya. Ini sebetulnya ya, kalau dilihat nih, kalau ini stage 4, ini stage 1, ini stage 2. Jadi stage 2 ini sebetulnya baru mulai. Dan ini adalah base pertama gitu ya, karena dia sudah distribusi. Nah, sebenarnya dengan di stage itu baru base awal gitu ya, dan semuanya sudah terkonfirmasi ya, harga di atas MA 200 dan MA 150 ya kan. MA 150 berada di MA 200, sudah berada naik dari ini lebih dari 1 bulan, 4 bulan malah ini kayaknya, lebih dari 4 bulan kalau nggak salah aturannya. Lalu si MA 50 juga berada di atas MA 150. Sebetulnya ini masih dalam posisi siap tren gitu ya. Cuman kita lihat nih gitu, dia bakal bikin base berapa lama. Ini udah dari sebetulnya gitu ya, ada harga segini di rentang segini. Ini dia udah menunggu dari Oktober sampai ke sini gitu. Jadi sebetulnya gitu ya, kalau investasi pun ya pasti ya harganya gitu-gitu aja gitu. Cuman kita akan melihat gitu ya, titik beli yang benar di mana sih gitu. Nah, pasti keadaannya gitu ya, dia akan mantul-mantul lagi seperti ini gitu. Cuman langkah baiknya gitu ya, jika si penurunan ini besok didukung dengan sebuah kenaikan gitu ya, karena uh, jangan sampai adanya si lower low gitu ya. Karena kalau melihat dari si candle-candle ini gitu, mungkin dia
sudah menunjukkan adanya higher low, walaupun memang sedikit banget nih gitu ya derajatnya gitu, karena ada ini juga gitu. Cuman ini harusnya juga support yang di respect. Tapi kalau mau naiknya cukup tinggi ya tentu kita harus nunggu break gitu. Tapi kalau misalnya mau buy on weakness gitu ya mungkin bisa, tapi kapan naik sampai tinggi luar biasanya, nah itu yang nggak bisa ditebak gitu, kecuali kita memang buy on breakout seperti itu. Volatilitasnya tentu aja gitu ya kalau kita ukur ya, kalau Big Bang seperti ini ya kecil gitu. Ini dari atas sampai bawah aja 7%, dari sini sampai sini tuh 4,8%. Jadi kalau saham-saham seperti ini volatilitasnya sebetulnya nggak tinggi, dan kenaikannya pun pasti perlahan-lahan lah seperti itu ya. Tapi kalau sabar ya mungkin bisa nih gitu sampai untungnya besar-besaran gitu. Oke, sampai di sini dulu video ini. Jangan lupa like atau komen jika ada yang kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.